Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda Herlista, NIM 4011864 dari kelas Ekonomi Syariah B semester 6, mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional meliputi yang pertama, neraca pembayaran internasional, yang kedua, bursa valuta asing, yang ketiga, manajemen resiko nilai tukar valuta asing, yang keempat, manajemen kas internasional, dan yang kelima, arbitrase internasional dan paritas suku bunga. Yang pertama, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment merupakan suatu sistem pencatatan seluruh transaksi ekonomi internasional suatu negara untuk periode tertentu. A. Aplikasi dan interpretasi balance of payment atau BOP. Meliputi BOP mencakup barang atau jasa akhir atau antara intermediate dan ketidakseimbangan dalam BOP. B. Penyusunan balance of payment atau BOP. Sebelah kredit mencatat penurunan aset dan atau kenaikan hutang, sedangkan sebelah debit mencatat kenaikan aset dan atau penurunan hutang. Jumlah kredit sama dengan jumlah debit. Secara akuntansi, BOP selalu berimbang. Kredit untuk mencatat penurunan aset atau kenaikan hutang, sedangkan debit untuk mencatat kenaikan aset atau penurunan hutang. C. Dua bagian utama balance of payment. Yang pertama, rekening transaksi berjalan atau current account terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Yang kedua, rekening modal atau capital account terdiri dari investasi portofolio, investasi jangka pendek, investasi asing langsung, pinjaman luar negeri pemerintah. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan. Yang pertama, inflasi domestik. Yang kedua, pendapatan domestik. Yang ketiga, kurs valuta asing atau falas. Yang keempat, restriksi pemerintah. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal. Yang pertama, rekening modal surplus. Yang kedua, rekening modal defisit. F. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan rekening modal. Yang pertama, memungut pajak penghasilan kepada investor asing. Yang kedua, liberalisasi kontrol terhadap aliran modal internasional secara bertahap. Yang ketiga, antisipasi pergerakan kurs valuta asing atau falas oleh para investor surat berharga. G. Keseimbangan dan ketidakseimbangan neraca pembayaran atau BOP. Neraca pembayaran atau BOP yang seimbang adalah dengan rumus dalam kurung X min M tutup kurung plus dalam kurung CL min CO tutup kurung plus FXB sama dengan BOP. X min M, neraca transaksi berjalan selisih antara ekspor atau X dan impor atau M barang dan jasa. CL min CO, neraca transaksi modal selisih antara capital inflows atau CL dan capital outflows atau CO. FXB sama dengan cadangan devisa negara. H. Balance of payment atau BOP dapat diseimbangkan dengan sistem kurs tetap ditandai dengan nilai kurs yang konstan atau berfluktuasi sangat sempit. Sistem kurs mengambang bebas. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu campur tangan dalam valuta asing atau falas karena kurs mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Yang kedua, bursa valuta asing. Bursa valuta asing merupakan pasar terjadinya transaksi valuta asing yang dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Bursa valuta asing dapat dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. A. Tujuan melakukan transaksi valuta asing adalah yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Yang ketiga, pengiriman uang ke luar negeri. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, pemagaran risiko. Yang keenam, kemudahan berbelanja. B. Jenis transaksi valuta asing. Yang pertama, spot transaction, yaitu meliputi value today, value tomorrow, value spot. Yang kedua, forward transaction atau transaksi tunggak. Yang ketiga, swap transaction atau transaksi barter.
Margin trading, pembelian valuta asing secara terus-menerus pada suatu pasar, kemudian dijual kembali ke pasar lain dengan harga uang lebih tinggi. Sistem jual beli falas ini dilakukan dengan spot. Yang ketiga, manajemen risiko nilai tukar asing. Risiko nilai tukar atau exchange risk adalah perubahan-perubahan nilai tukar atau kurs yang tidak pasti mengarah kepada fluktuasi-fluktuasi tidak pasti pada nilai perusahaan. Kategori utama risiko perdagangan falas yaitu meliputi yang pertama, exchange rate risk. Risiko ini terjadi akibat adanya fluktuasi pergerakan secara terus-menerus pada permintaan dan penawaran di pasar falas, sehingga mempengaruhi posisi nilai tukar falas. Yang kedua, credit risk. Risiko kemungkinan pihak lain atau counterparty tidak melaksanakan kewajiban dalam persetujuan yang telah disepakati. Yang ketiga, country risk. Risiko timbul akibat campur tangan pemerintah dalam perdagangan falas. Yang keempat, manajemen kas internasional. Ada anak induk dan induk perusahaan. Maksudnya adalah untuk optimalisasi aliran kas. Yang pertama, teknik-teknik mengoptimalkan aliran kas yaitu meliputi A. Mempercepat aliran masuk kas, B. Menggunakan jaringan untuk meminimalkan biaya konversi falas, C. Meminimalkan pajak atas aliran kas, D. Transfer kas antar anak perusahaan. Investasi kelebihan kas. A. Manajemen kas terpusat. B. Menetapkan hasil efektif dari investasi asing dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. RD sama dengan dalam kurung 1 plus ID tutup kurung dalam kurung 1 plus ED tutup kurung min 1. Keterangan RD hasil efektif deposito asing, ID suku bunga deposito, ED persentase perubahan dalam nilai valuta yang menunjukkan deposito asing. Yang kelima, arbitrase internasional dan paritas suku bunga. Arbitrase. Arbitrase adalah tindakan membeli dan menjual barang pada waktu yang bersamaan, tetapi di pasar yang berlainan. Arbitrase internasional merupakan kapitalisasi atas suatu ketidaksesuaian harga. Dalam banyak kasus, tidak ada investasi dana yang terkait untuk setiap waktu dan tidak ada risiko dalam strategi ini. Arbitrase lokasional itu melakukan kapitalisasi atas perbedaan kurs antar lokasi. Arbitrase suku bunga tercover cenderung memaksa suatu hubungan antara suku bunga dari dua negara dan premi atau diskon kurs forward mereka. Arbitrase ini meliputi investasi di suatu negara asing dan mencakup risiko tingkat kurs. Paritas suku bunga. Hasil pengembalian seorang investor dari menggunakan arbitrase suku bunga tercover dapat ditetapkan sebagai berikut. AH jumlah home currency yang diinvestasikan pada awal periode, SJ spot rate ketika mata uang asing dibeli, IJ suku bunga atas deposito asing, FJ forward rate di mana mata uang asing akan ditukar kembali ke home currency, AN jumlah home currency yang diterima pada akhir periode deposito, dan B premi atau forward. Rumusnya yaitu AN sama dengan dalam kurung AH garing SJ tutup kurung dalam kurung 1 plus IJ tutup kurung FJ. FJ sama dengan SJ dalam kurung 1 plus B tutup kurung AN sama dengan dalam kurung AH garing SJ tutup kurung buka kurung 1 plus IJ tutup kurung SJ tutup kurung 1 sama dengan P. AN sama dengan AH buka kurung 1 plus IJ tutup kurung 1 plus P. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.